Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mika Hastumiani dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, program studi Pendidikan Kimia. Melalui video kali ini saya akan membahas tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Nah, jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat dari pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang kekurangan elektron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil. Maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Nah, sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain, mereka akan berikatan. Nah, sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dengan rumus bangun nanti kalau dia dituliskan maka Cl garis Cl. Ikatan kovalen dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan kepolarannya, yaitu yang pertama ikatan kovalen polar dan yang kedua ada ikatan kovalen nonpolar. Senyawa polar terbentuk dari ikatan kimia dengan nama ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Nah, untuk contoh dari ikatan kovalen polar ini yaitu air, kemudian ada amonia, ada alkohol, dan juga larutan garam. Untuk melihat ciri-ciri dari suatu senyawa polar, mari kita simak video praktikum ini. Sebelum melakukan praktikum, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sederhana ini. Untuk alatnya ada gelas plastik dan juga sendok. Kemudian untuk bahannya kita pakai air, deterjen cair, garam, minyak, dan mentega. Masukkan air ke dalam gelas plastik, kemudian tambahkan garam. Setelah ditambahkan garam, kemudian diaduk. Lihat apa yang terjadi. Percobaan kedua, masukkan air ke dalam gelas plastik, kemudian tambahkan deterjen cair, lalu diaduk dan lihat apa yang terjadi. Berdasarkan hasil dari percobaan 1 dan 2, dapat kita lihat salah satu dari beberapa ciri-ciri senyawa polar, yaitu dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Percobaan selanjutnya yaitu menggosokkan balon pada rambut, kemudian dekatkan balon yang sudah digosokkan tadi pada larutan garam yang mengalir dan lihat apa yang terjadi. Ciri-ciri senyawa polar yang kedua dapat kita lihat dari hasil percobaan tadi bahwa dapat ditarik oleh salah satu atom. Ini karena memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat muatan elektron yang tidak merata. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki pasangan elektron bebas, dan yang keempat bentuk tidak simetris, dan yang terakhir harga keelektronegatifannya tinggi.
Setelah kita mengetahui apa itu ikatan kovalen polar dan ciri-cirinya, sekarang kita akan mencari tahu apa itu ikatan kovalen nonpolar. Jadi, ikatan kovalen nonpolar merupakan ikatan yang pasangan elektron ikatnya tertarik sama kuat ke arah atom-atom berikatan. Untuk contohnya yaitu minyak dan mentega. Untuk mengetahui ciri-ciri senyawa nonpolar, mari kita simak video praktikum berikut. Pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik yang kosong, kemudian tambahkan minyak, lalu diaduk dan lihat apa yang terjadi. Percobaan yang kedua, tambahkan air ke dalam gelas plastik, kemudian tambahkan mentega, lalu diaduk dan lihat bagaimana reaksinya. Berdasarkan hasil percobaan 1 dan 2, dapat kita lihat ciri-ciri dari senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Percobaan ketiga yaitu gosokkan balon pada rambut, kemudian dekatkan pada minyak yang mengalir dan lihat bagaimana yang terjadi. Ciri-ciri kedua dapat kita lihat pada percobaan ketiga, yaitu tidak tertarik oleh atom-atom lain karena senyawa nonpolar tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat muatan elektron yang tidak merata. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak memiliki pasangan elektron bebas, bentuknya simetris, dan juga harga keelektronegatifannya itu rendah atau sama dengan 0.